Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Karina Putri Andriani dengan NPM 2025210092P. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan model bisnis dari Smart Pos Restoran System, sebuah inovasi solusi teknologi yang dirancang untuk melakukan transformasi operasional pada sektor bisnis kuliner di Indonesia. Baik, sebelum kita mengenal lebih lanjut, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu Smart POS. Jadi, Smart POS dapat didefinisikan sebagai suatu sistem titik penjualan point of sale berbasis digital yang terintegrasi yang menyinergikan fungsi kasir, dapur, dan manajemen dalam satu ekosistem tunggal. Berbeda dengan sistem pos tradisional yang hanya menangani transaksi, Smart POS menghubungkan seluruh aspek operasional restoran secara real time, mulai dari pemesanan, inventory, pembayaran, hingga analisis bisnis. Kemudian mengapa Smart POS itu penting? Mengapa sih teknologi ini menjadi penting? Untuk signifikansi Smart POS terletak pada kemampuannya dalam menjawab 3 tantangan operasional utama dalam industri restoran modern, yaitu yang pertama, peningkatan efisiensi operasional melalui otomatisasi, kedua, peningkatan kualitas pengalaman konsumen yang lebih personal, ketiga, pengambilan keputusan strategis yang berbasis data akurat atau data driven discussion making. Untuk keunggulan dari sistem ini didukung oleh 3 pilar fundamental. Yang pertama, otomasi proses untuk meminimalisasi kesalahan manusia atau human error dan mengoptimalkan kecepatan transaksi. Yang kedua, ada kecerdasan data atau data intelligence untuk menyediakan analisis mendalam mengenai performa penjualan dan pola perilaku konsumen. Yang ketiga, ada skalabilitas, memiliki kemampuan adaptasi dan pengembangan yang mudah untuk mendukung operasional multi-outlet dan ekspansi bisnis. Selanjutnya mengenai penjelasan logo. Jadi identitas visual suatu merek itu haruslah memiliki makna filosofis yang mendalam. Jadi logo Smart POS didesain dengan elemen heksagon yang mempresentasikan stabilitas, keamanan data, dan kerangka sistem yang terstruktur sekaligus menjadi metafora dari point of sale. Kemudian tanda centang dinamis di dalamnya menjadi simbol dari kecepatan, efisiensi, dan kesuksesan sebuah transaksi. Jadi secara holistik, logo ini memvisualisasikan sebuah solusi POS yang terpusat, akurat, dan responsif. Selanjutnya penjelasan mengenai warna logo dan tipografi. Untuk pemilihan palet warna dilakukan secara strategis. Dark blue melambangkan fondasi sistem yang andal, profesional, dan dapat dipercaya. Kemudian untuk teal atau light green merefleksikan nilai inovasi, pertumbuhan berkelanjutan, dan relevansi dengan industri kuliner. Kemudian aksen orange menegaskan energi optimis dan fokus pada layanan yang gesit atau yang cepat ya dari segi tipografi. Kemudian dari segi tipografi penggunaan hurufnya ini menggunakan font sans serif modern. Font ini dipilih karena karakteristiknya yang clean, jelas, dan memiliki keterbacaan tinggi di berbagai media, baik digital maupun cetak, dengan penekanan hierarki pada kata kunci Smart POS dan Resto. Selanjutnya, segmen pelanggan. Dari segi segmentasi pasar, Smart POS menargetkan berbagai pelaku usaha di bidang kuliner dengan fokus utama pada restoran casual dining yang memerlukan solusi manajemen operasional terpadu. Kemudian ada cafe atau coffee shop dengan volume transaksi tinggi yang membutuhkan optimasi proses dan pelacakan inventory. Ada lagi itu warung dan rumah makan UMKM yang beraspirasi untuk melakukan profesionalisasi operasional dengan investasi terjangkau. Lalu ada quick service restoran yang menuntut sistem pemesanan yang cepat dan manajemen antrian pelanggan yang efektif. Kemudian untuk nilai
proposisi yang ditawarkan SmartPos merupakan pembeda kompetitif utama yang meliputi efisiensi operasional melalui proses order ke pembayaran yang dipercepat, manajemen meja real time, dan integrasi dapur otomatis untuk akurasi order. Lalu ada insight data yang dapat ditindaklanjuti via dashboard analitik atau prediksi permintaan dan laporan profitabilitas per item atau per menu. Kemudian ada fleksibilitas metode pembayaran yang komprehensif, bisa dilakukan melakukan cash, kartu, e-wallet, atau QR code. Kemudian ada kemudahan integrasi dengan perangkat keras existing, serta dukungan lokal dari tim teknis Indonesia yang tersedia 24/7. Selanjutnya adalah channel atau saluran. Jadi strategi yang didistribusikan dilakukan melalui pendekatan multi saluran atau multi channel untuk menjangkau segmen target secara efektif. Yang pertama itu kami melakukan penjualan langsung atau direct sales yang melibatkan pendekatan langsung oleh tim yang dilengkapi dengan demonstrasi produk dan periode uji coba. Kemudian yang kedua ada kemitraan strategis untuk membangun kolaborasi sinergis dan asosiasi industri, pemasok peralatan dan platform vintage. Yang ketiga ada pemasaran digital atau digital marketing. Ya, jadi kami memanfaatkan media sosial, webinar, dan konten marketing untuk membangun kesadaran merek. Kemudian ada yang keempat itu program reseller. Jadi kami mengembangkan jaringan mitra reseller yang didukung untuk sistem komisi dan dukungan pemasaran. Selanjutnya ada hubungan pelanggan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai pelanggan atau customer lifetime value, kami menerapkan strategi hubungan pelanggan yang berfokus pada penyediaan dukungan teknis 24/7, pembaruan fitur rutin yang berbasis umpan balik pengguna dan perkembangan industri. Yang ketiga ada proses training dan onboarding yang komprehensif. Yang keempat melakukan pembentukan komunitas pengguna sebagai wadah pertukaran pengetahuan dan best practices. Selanjutnya ada aliran pendapatan, dari mana uang itu datang ya. Struktur pendapatan dirancang secara terdiversifikasi untuk memastikan kelangsungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Sumber pendapatan utama berasal dari langganan bulanan dengan model tiering, misalnya basic, pro, atau enterprise. Kemudian penjualan perangkat lunak hardware, misalnya printer dengan margin tertentu. Kemudian ada biaya integrasi dan API untuk konektivitas dengan sistem eksternal. Yang keempat adalah layanan premium seperti konsultasi, kustomisasi, dan implementasi infrastruktur. Selanjutnya ada sumber daya utama. Jadi keberlangsungan model bisnis ini ditopang oleh sumber daya utama. Yang pertama itu ada sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi dan bisnis. Yang kedua ada infrastruktur cloud yang andal dan aman. Yang ketiga ada platform teknologi yang tangguh dan memenuhi standar keamanan. Yang keempat ada modal dan pendanaan yang memadai untuk riset dan pengembangan. Yang kelima itu ada kemitraan strategis yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya aktivitas kunci. Apa yang harus kita lakukan? Jadi aktivitas operasional kunci yang menjadi fokus pengelolaan ada pengembangan produk yang berkelanjutan, ada ekspansi pasar melalui strategis akuisisi pelanggan yang terukur, kemudian dan pemberian layanan pelanggan yang unggul untuk meningkatkan tingkat retensi. Selanjutnya ada struktur biaya. Jadi struktur biaya operasional dikelola secara strategis dengan alokasi utama pada
kompensasi dan tunjangan karyawan, kemudian pemeliharaan infrastruktur cloud dan server, ada kemudian aktivitas pemasaran dan akuisisi pelanggan, serta biaya operasional, administratif umum. Demikian presentasi mengenai Smart POS Restoran System, sebuah solusi yang tidak hanya menawarkan produk perangkat lunak, tetapi bertujuan untuk menjadi mitra strategis dalam mendorong efisiensi dan pertumbuhan bisnis kuliner di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.